Selamat sore saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali mempelajari sekolah sahabat kita pada hari ini. Tema besar kita dalam pelajaran kedua berjudul kejatuhan. Dan hari ini, hari Rabu, kita akan mempelajari tema dengan judul nasib ular. Ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini diambil dari Kejadian 3 ayat 15. Berkata demikian, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Baiklah, sebelum kita mempelajari sekolah sahabat kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami dan sore hari ini kami rindu untuk mempelajari sedikit dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Berkati kami, berikan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh Engkau materaikan dan menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Apa yang terjadi setelah kita ketahui bersama kisah tentang kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa? Apa yang terjadi dengan ular setelah peristiwa kejatuhan itu? Bagaimanakah nasib ular? Karena dialah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 15 kita tadi sudah membacanya bersama-sama. Kita melihat di sini ada hal yang berbeda yang Tuhan nyatakan, yaitu tentang penciptaan dan penghakiman. Penciptaan itu berbicara tentang kesempurnaan, berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang hidup, dan berbicara tentang harapan. Sementara di satu sisi yang lain, penghakiman itu berbicara tentang vonis, tentang hukuman, tentang kematian dan kebinasaan. Nah, ternyata bagian ular itu adalah sebuah kutukan. Di mana kita bisa membacanya? Dalam Kejadian 3 ayat 14. Dikatakan, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudaraku, kita lihat bahwa kutuk itu telah diberikan kepada ular. Dia terikat pada kondisi ular hancur, memakan debu, dan di satu sisi ada harapan terpancar, yaitu keselamatan umat manusia yang muncul dalam bentuk nubuatan. Pada kalimat keturunannya akan meremukkan kepalamu, itu berarti bahwa Yesus, anak manusia, akan datang sebagai penebus dosa-dosa kita. Disinilah Tuhan memberi mereka harapan penebusan. Nah, mari kita bandingkan Kejadian 3 ayat 15 dan Wahyu 12 ayat 17. Kita lihat ada perbandingan yang paralel. Dikatakan pertarungan atau pertentangan besar dari Eden saat kejatuhan akan terus berlanjut sampai pada akhir zaman. Nah, artinya sejak awal umat manusia diberi harapan bahwa ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ada harapan dari kekacauan yang mengerikan yang datang. Yaitu harapan bagi kita semua, yaitu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang ketika kita menyadari bahwa kita berada di dalam masa yang sangat sulit, ya, kita begitu terhibur melihat bahwa di Eden itu sendiri, di mana dosa dan kejahatan di bumi dimulai, ternyata Tuhan memberikan rencana keselamatan. Bagaimana kita bisa terhibur tentang hal ini? Ya, karena ternyata apa yang dijanjikan pada zaman itu, pada waktu kejatuhan, telah Tuhan nyatakan dengan kedatangan Yesus ke bumi. Dan ketika Yesus mati, Dia telah menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Dan nasib ular akan dibinasakan. Biarlah pelajaran ini memberikan kepada kita sebuah pengharapan bahwa kita walaupun berdosa masih memiliki pengharapan
yaitu pengharapan keselamatan. Walaupun dikatakan bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan memberikan rencana keselamatan sejak dari awal. Hingga nanti Yesus datang kedua kali, kita akan bersama-sama ada di dalam kerajaan surga. Pengharapan yang kita miliki bersama, kita akan bangun, kita akan pegang teguh sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.